Kilatan 5 tahun sebentar lagi akan kita lalui bersama. Detik demi detik, waktu demi waktu akan terus berjalan menghampiri 2024. Ada apa dengan 2024? Selasar Merah Putih dapat nyenik dalam acara Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Maju teh. Ya, Pak. Oh, ini penggawa negara loh ya. Sopo gitu Pak. Kadang jarang saya temui beliau ini. Tapi lebih-lebih untuk bulan-bulan yang akan datang ini. Bulan untuk beliau ini sangat sibuk, pasti sangat sibuk. Melek terus. Nah ini kalau lebih jelasnya lagi mungkin biar beliau ini mempersiapkan. Kita juga ingin tahu Pak, yang di sana juga ingin tahu. Pasti ini kok rano nang Bali ya jangan lupa Roh Nagarani. Ya, enggak, ini adalah Pak Turyono. Yang ini Pak Iwanto, itu adalah Mas Joko. Tapi lebih jelasnya lagi mungkin dari Mas Turyono ya. Wah ini sebenarnya masih muda ternyata. Ya kan. Monggo Mas Turyono ini di Gerabak itu seperti yang disampaikan Bang Andi tadi. Mengemban apa ya? Ya mengemban apa? Sepertinya kok sibuk sekali gitu. Begitu kan. Jadi terima kasih Mas Jujur dan Bang Andi dan semuanya, Pak Iwanto, Pak Joko dan teman-teman semuanya. Saat posisi sekarang saya di Ketua Panwascam Gerabak. Jadi saya hampir dikasih amanah, dikasih tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu di Gerabak 2024. Berarti skopnya Kecamatan ya, kecamatan. Ya. Bukan dapil ya, bukan dapil. Bukan. Kecamatan. Area. Ya, kalau dapil 4 kan Ngablak, Secang, Gerabak. Dan saya dikasih tanggung jawab untuk kecamatan Gerabak. Ya. Jadi kami berharap itu dengan adanya Panwaslu Kecamatan Gerabak ini dan Gerabak bisa aman, terus pemilu yang bermartabat gitu. Jadi bukan hanya hura-hura terus enggak, tapi yang betul-betul bermartabat gitu. Kami mempunyai tanggung jawab besar untuk ini, untuk di wilayah Gerabak, untuk bisa mensukseskan pemilu di 2024. Ada Mas. Ya, baik. Ya, ini Pak Iwanto ini. Pak Iwanto ini sedikit Tunggu bantuannya maksudnya. Saya sudah kenal sangat lama. Sebenarnya kan kenal dengan orang tua saya lebih dahulu. Kemudian saya banyak menimba ilmu dari Pak Iwanto. Jadi nanti kita menimba ilmu bersama-sama. Ya, betul. Pak Iwanto ini latar belakangnya saya sampai wah ini multi talent. Multitasking. Iya. Ini juga pengajar. Kemudian juga tokoh juga di daerahnya sana. Kemudian juga selain itu petani yang handal juga karena dia apa itu? Di kopi? Ya di kopi, ya di tanaman-tanaman yang lain. Oh ada. Sanggup itu betul. Jadi saya kalau mau belajar ilmu belajar atau jaluk? Oh jaluk. Bukan jaluk, kalau saya belajar kita belajar jaluk. Ya, sebagai contoh. Sedikit gambaran beliau itu ya. Tapi lebih jelasnya lagi lah. Monggo Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah yang kami hormati Bapak-bapak semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya di malam ini atau di sore ini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iwanto. Saya alumnus IGI Yogyakarta. Di dalam jabatan sering dinama Pak Dr. Andes Iwanto. Pengalaman saya kerjanya di SMP Gerabak, tapi sebelumnya sudah ngajar di SMP 1 Yogyakarta. Sambil saya dosen di Akademi Pariwisata Yogyakarta. Karena saking jauhnya tidak sesuai dengan BIP-nya, saya mengundurkan dari dosen. Terus fokus di SMP 3. Terus saya aslinya Wates Losari Gerabak Magelang. Keluarga saya bisa kuliah. Anak saya 3, yang 2 di Semarang, yang 1 di Departemen Keuangan, yang 1 di Teknik Sipil kontraktor.
yang satu perempuan ngajar di SMA Sudirman di Pakis. Nah, istri satu sudah usia saya 63 tahun. Istilahnya kalau Pak Rasulullah itu kalau umurnya 63, kalau 70 tinggal 7 tahun. Bonusnya itu Pak. Bonusnya. Nah ini termasuk ini Mas, kenalkan ini juga murid-murid tersayang saya. Iya. Dan alhamdulillah saya didampingi juga reuni juga ini. Alhamdulillah. Dipertemukan. Berarti buatin tersayang. Kesini tak tersayang. Itu saja pertama kali untuk kenalan ya, mungkin monggo lah apa yang sebenarnya bisa dibahas kita bahas. Oke. Baik, ya ini sekarang Mas Joko ini mungkin bisa lebih jelaskan kegiatannya apa saja gitu. Ini tinggalnya di mana Mas? Saya tinggalnya di Besidi. Oh di Besidi ya. Ini pemain lama nih Mas. Pemain lama. Ini sudah gantung sepatu. Nah, Monggo Mas Joko. Monggo Mas Joko ya. Ya, nama saya Joko Muslim. Ya, dulu sekolah di SMP 3 Gerobak. Iya. Pendidikan sekolah saya adalah di Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Ya, katanya itu yang paling tua. Jadi kalau di SMP dulu saya diajar oleh beliau. Kalau di UI saya juga pernah diajar oleh Profesor Mahfud juga. Ya. Untuk saat ini saya sebagai ketua PPK Malang Gerobak, yang mudah-mudahan kita berharap semua untuk mendapat di pemilu 2024 kita harapkan kondusif, aman, semua penyelenggara bisa mengemban amanah tugas dari negara ini dengan baik Dan sehat ya Pak? sehat, berintegritas. Oke. Ini yang kita harapkan. Dan ini dekat-dekat lagi itu kan kita juga akan melakukan rekrutmen. Oh yang ini ya, KPPS ya. Oh ini kan ya, ujung tombak ya. Iya, ujung tombak kita kan Karena kebutuhan untuk Pelaksanaan ya. pelaksanaan itu banyak ya. banyak. Jadi kalau sorry Pak Joko, kalau PPK itu berarti kepanjangannya KPU di kecamatan ya? Iya, iya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya istilah apa gampangnya ya KPU kecamatan gitu ya? Enggak, kita panitia pemilihan kecamatan. Oh iya. PPK itu Panitia pemilihan kecamatan. Jadi ranah kita adalah tingkat kecamatan. tingkat kecamatan Gerobak. sebagai penyelenggara. Ya, yang kita membawahi 28 8. desa. Dan tiap desa itu kan ada 3 orang penyelenggara. Oke. Kepanjangan tangan dari PPK ya? Kan dari PPK. tingkatan desa masing-masing. Kalau Pak ini, yang saya Pak, Toriono juga punya kepanjangan tangan di desa juga? Punya. Berapa orang Pak? PKD. Pengawas desa. Berapa orang Pak? 28. Sama, setiap desa. Oh berarti satu ya? kita wakili satu. Oh satu. PKD. Kalau yang Pak Joko anak buahnya setiap desa 3. Setiap desa ada 3. Terus sekretariat 3. Wah, Jadi kalau sama Pak Ator tuh 1 lawan 6 ya Pak? gemuk juga. Nah, gemuk juga ini ya. Gemuk juga kalau kamu. satu gede lapo. Oke. Mungkin gini aja. Kalau lebih jelas kan, kalau sebenarnya di Google sih udah ada semua. Cuman kebetulan di sini ada beliau-beliaunya kan kita tanya. Mungkin Pak Tor, ini maksudnya beda kan dialeknya itu kan beda. Kalau dari fungsi ya Pak ya, mungkin Pak Anwar sendiri fungsinya secara tupoksinya itu yang paling pokok itu seperti apa Pak? Kalau di pengawasan itu kan dari asal katanya aja ada pengawasan. Jadi kita berposisi di sini mengawasi jalannya tahapan dari awal dari mulai perekrutan PPS, perekrutan Pantarwe, sampai ke pengawasan verifikasi parpol, terus sampai sekarang DPT, DPTB, terus yang kemarin itu DJT sudah, DJT sudah ditetapkan. Penetapan ya. Ya, itu sudah penetapan itu. Kemudian yang sekarang ini besok ada undangan untuk persiapan logistik. Ya. Dan masa sekarang kan ini masa kampanye. Yang dimulai dari 28. Untuk yang tanggal ini ya. Kemarin sampai November itu ya. H-3 sebelum. Tanggal 11 ya. 11 Februari. Iya, betul. Itu
kemudian nanti juga yang dari PKD itu nanti kan juga tiap TPS kan ada pengawas TPS juga. Di hari pencoblosan ya. Pengawas TPS. Jadi Oke. jumlah yang dibutuhkan adalah juga setiap TPS 1 orang. Oh, kepanjangannya yang dari itu Pak ya. Jadi oke. Misalnya desa ada 20 berarti harus ada 20 pengawas. Pengawas TPS. Oh, berarti rekrutmen lagi Pak itu. Iya, betul. Dan baru dekat-dekat ini juga bareng dengan Pak Joko. Dekat. Nah, untuk masyarakat Grebek Oke. yang mempunyai pengen istilahnya itu berjuang untuk negara, Oke. silahkan monggo yang mau Itu daftar. sosialisasinya melalui apa itu ya, Mas ya? Kalau sosialisasinya Rekrutmen itu sosialisasi. nanti kita akan umumkan lewat kelurahan. Mekanismenya jadi nanti ke kelurahan Iya, dan sampai iya. ke kardus. Dusun-dusun ya. Itu secara Secara formalitasnya manualnya, ya, manualnya. Kalau secara elektroniknya Ya mungkin di akun-akun media sosialnya lah ya Pak ya. Bisa mengakses ya. Ah. itu. Kalau nggak salah kalau yang punya Pak Joko nih udah mulai besok ya tanggal 11 sudah mulai ya. Udah ada mulai diumumkan, penyaringan ya, seleksi ya. Belum. diumumkan sekaligus bisa pengumuman berkas Oke. sampai tanggal 20 ya. Jadi monggo silahkan. Jumlahnya hampir sama dengan punya Pak Tori. Kalau kita itu per TPS 7 Beda. Oh, sorry. Sorry aku ya karena dia nganus ya. Ada yang jaga ini ya. Oke, sorry. kita di ranah penyelenggaraan. Jadi kan gini, Pak. Krunya lebih banyak. Boros sih anggarannya gitu, Pak. Jadi gini, aku kan mungkin karena orang lama juga ya. Jadi udah beberapa kali kan ikut coblosan, Pak ya. Sejak zaman saya lahir 77 soalnya. Saya sok batin itu dulu. Tapi baru pikir belakangan itu gimana sih pola dari perekrutan teman-teman kita yang ada di TPS itu seperti apa kan itu kan kalau kita nggak ngobrol kan kita nggak ini ya. Atau misalnya masa saya harus datang ke kantornya Pak Joko, Pak ini biyen piye sih pilihannya kan enggak. Nah, tapi banyak mungkin teman-teman yang terutama Gen Z itu kan nanya, kalau aku pengen berkontribusi ya Pak ya. Berkontribusi dengan menjadi penyelenggara pemilu ini kan sebenarnya sebuah apa ya Pak? Sebuah kebanggaan ya mungkin. Sebenarnya ada kayak PPK, PPS itu seleksinya juga luar biasa, kemudian PANWAS dan sebagainya. Nah, mungkin kalau itu juga mungkin sama ya, ada beberapa seleksi juga kan. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa loh menurut saya. Untuk anak-anak muda ini kan menambah wawasan ya. Aku di tahun sekian pernah nih ikut ini ya. Walaupun oke lah kita ada cerita ya nanti yang di 2019 itu nanti kita bongkar juga itu. Sebenarnya kan mereka juga jadi ujung tombak demokrasi di kita itu untuk menciptakan yang tadi disampaikan menjadi pemilu yang bermartabat dan ya memilih siapapun lah pemimpin-pemimpin yang ini kan itu mereka juga menjadi bagian yang vital ya Pak ya untuk karena kan juga melek juga katanya kemarin ada di TikTok tuh Pak rame Pak. Wah ya mereka 24 jam tuh kerja tapi mungkin gini Nyon Sewu. Kalau kita berkaca Mas, jujur ya, kalau di wilayah-wilayah yang perairan dan sebagainya itu ngeri loh Mas. Nah, pertanyaannya ini, yang ngantar-ngantar logistik, yang lewat gunung, lewat itu siapa Pak? Ya, PPK juga akan melakukan pengiriman logistik ke desa-desa. Ya, itu biasanya kita kirim H-2. Oke. Kita bongkar tadi 2019 kita kirimkan ke tiap desa. Dan nanti desa itu akan mengirimkan ke tiap-tiap dusun. TPS ya? Oke. Yang sudah ditentukan. Untuk distribusi logistik. Oke. Karena memang ini juga sangat berpengaruh nanti ketika proses hari H tadi. Iya. Hari H tadi Termasuk pengawalan kartu suara ya, baru. termasuk pengawalan kartu suara dan sebagainya. Iya. Makanya kita membutuhkan anak-anak muda penyelenggara yang kompeten dan juga melek teknologi. Nah, ya penting. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda sekali. Penting. Ya, dengan membawa HP. Iya. Dengan membawa HP itu proses data itu menjadi lebih cepat. Oke. Karena ada regulasi-regulasi yang harus kita harus ikuti ya. Proses kemudahan yang bisa diterapkan diakses gitu ya. Harapannya khususnya warga Kecamatan Grebek buat anak-anak muda Justru ini loh sekarang peran serta Lowongan. ya. Itu Mas yang sering nanya-nanya info loker lur ini kan ada. Omongan
akan kerja ini bayaran murah. Nah ya jelas dong. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa kebutuhan untuk ngangkut itu juga juga perlu juga kru yang apa? Yang sehat. Kerja kasar bahasa. Iya. Kita membutuhkan itu per TPS itu kan 7. Iya. Oke. Padahal TPS Kecamatan Gerabak itu kan ada 332 TPS. Itu lumayan banyak. 332 TPS. Kali 7. Kali 7. Wah, yo. 2000 lebih. Berarti selama pemilu ini pengangguran bersih ya? Lah ya kan minimal kan 1 bulan misalnya itu kan masa kerjanya berapa, masa baktinya itu? Kalau masa kerjanya adalah 1 bulan. Iya, maksudnya yang tercatat 1 bulan kan? Tercatat 1 bulan, 25 sampai 25 Februari. Makanya kita berharap anak-anak muda lulusan SLTA oleh teknologi ya, silahkan mendaftar menjadi anggota KPPS. Bisa langsung menghubungi. Berarti minimal umur 18 tahun ya? Umur minimal 17 tahun. 17 tahun atau sudah memilih? Bisa menghubungi ke desa masing-masing itu sudah dibuka atau belum? Besok tanggal 11. Sudah dibuka itu. Tanggal 11 besok. Hari Senin. Wah, ini berarti hari Senin bisa menjadi catatan ya teman-teman yang di luar sana sing nganggur terutama toh. Nganggur. 39 rame Mas. Iya. Oh iya. Iya kan fotokopi. Oke, tapi jangan kita lanjutin, kita masuk ke sesi 2 dulu Bang Ade, mainkan ya, dulu. Lebih asik lagi nanti obrolan kita itu, ini hubungannya nanti tentang nyopoti APK cemandal nganggur duit itu. Wah, mungkin ada petugasnya ini. Tapi petugasnya mendedikasikan orang-orang kerja keras lagi. Ada porsinya saja. Ya. Mereka. Ya, ini jenis pengawas itu karena duit. Ya, masih di Selasar Merah Putih, Rembuk Kopi ini tetap asik. Satu-satunya media partner yang ada di Gerabak. Gerabak ini ojo hilang Gerabak. Monggo Pak, diserutup malih Pak. Ini salah seperti break terus. Iya, kita kembali ke Rembuk Kopi, rembukan sambil ngopi. Tadi Pak, dari ujung timur sampai ujung barat sudah kita tanyai dan sudah memberikan sedikit ulasan. Ya, tengah-tengah ya jadi juri ini apa siapa beliau ini? Sebenarnya beliau ini juga seperti orang tua saya juga. Siapa? Saya kan belum kenal lama dengan Pak Iwanto. Kebetulan saya itu sering wirawiri ke beberapa daerah di sini. Kok saya lihat fotonya Pak Iwanto, ini iklan opo? Nek sampur mungkin. Ya, itu iklan apa? Nah, terus saya iseng-iseng telepon Pak Iwanto. Oh, kok ini apa? Bukan di saya gitu. Saya lihat posternya. Kamu ini apa? Nah, ini mumpung ada beliau, kan? Ini kita tanyakan langsung aja. Nah, Pak Iwanto, sehubungan dengan apa yang saya lihat, saya sampaikan tadi itu apa sih sebenarnya Pak Iwanto? Gitu. Ada penjelasan. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dari KPPE dan Tawahin, baru tahu ternyata ini adalah pelayan saya. Wah. Ya, tanpa ada saya ini tidak kerja nih. Ya. Tidak ada objek ya Pak. Peserta pemilu. Maksudnya ngeriwangi deplok kopi atau itu ya toh? Ini satu ketika sama ini nanti maunya anak ya. Ketika kan gini cerita dulu saya tentang pemilu ya, pemilu legislatif. Saya itu prihatin begini. Gerabak ini penduduknya banyak, kira-kira 71.000. 71.000. Dan Gerabak ini hanya 2 dewan yang jadi yang kemarin. Padahal seandainya Gerabak ini komplit bersatu menjadikan 4 dewan atau 5 dewan mungkin bisa. Dengan kuota itu Pak, data pemilih yang itu ya Pak. DPT-nya itu Pak ya, berdasarkan DPT Pak ya? Ya, sangat mungkin untuk diangkat menjadi 4 atau 5. Dibandingkan dengan Ngablak yang notabene jumlahnya hanya 31. Oke. Dia bisa mengangkat 3 dewan. Sebagai perbandingan. Ya, perbandingan. Secang 61. Oh, 61 Pak. Iya, bisa mengangkat 3 dewan. Nah, saya berpikir di situ kenapa Gerabak jumlahnya banyak, tidak terangkat dewan-dewan sebagai wakil kita. Padahal rakyat itu ingin curhat, saya harus curhat kemana, mencari aspirasi atau dana-dana yang lain. Akhirnya kan lewat dewan. Ya.
Karena yang jelas Dewan itu mengetahui kondisi yang ada di pusat tentang keuangan, tentang aspirasi, tentang dana sosial. Ya untuk mengakses susah karena tidak ada Dewan. Nah, saya tertarik ke sana sehingga saya memberikan diri. Dan saya sudah berpikir sebenarnya Gerabak itu orang pintar itu banyak. Betul. Dukun itu maksudnya. Saya dengan dukun. Bisa. Termasuk itu. Iya, diperhitungkan. Ada komputer, mesti nang dukun kok. Orang nang kiai kan mesti nang Ada lagi orang profesional. Oke, Pak. Tapi ini spesifik ke sana aja. Oke, di bidang masing-masing Pak ya. Iya. Tapi kenapa tidak peduli terhadap politik? Kaitannya dengan pemilu untuk mengangkat Gerabak itu terangkat derajatnya. Kenapa daerah kalau ada wakil rakyat otomatis saya yakin bahwa akan maju. Nah ini termasuk apa ya? Di sini di Gerabak tidak ada orang yang merekrut kecamatan Gerabak menjadi tokoh. Seandainya dia mampu menggerakkan Gerabak itu silahkan ngangkat. Karena dalam pemikiran saya Gerabak itu bisa Gerabak Utara, Gerabak Selatan, Gerabak Timur, Gerabak Barat. Kalau di masing-masing blok itu ada perwakilan luar biasa. Luar biasa. Masalah partai monggo. Jadi saya tidak, pokoknya partainya monggo entah Golkar, entah Demokrat, Iya, entah PD, silakan. Rata-rata Gerabak bagian selatan itu direkrut oleh calon dewan dari Secang kan Eman-Eman. Iya. Contoh ini juga dari Gerabak Kidul. Gerabak Kidul, kenapa anak saya kok tidak tampil jadi hanya menjadi pelayan saja. Oke. Ya, ini Belum mungkin Pak. Belum mungkin Pak. Ya, tidak tahu. Makanya saya tadi kan satu motivasi. Ya. Perlu motivasi yang kuat itu Pak. Ini mungkin langkah-langkah yang akan menuju ke sana. Ya, karena udah lihat gurunya juga terjun nih Pak. Kan itu penting, ada yang lancangi jenengan makanya kualat. Beli piring kan. Ya. Oke Pak Tur, samar kualat. Samar kualat, sama suhunya. Ya. Saya berhasil. Kenapa? Kalau dulu ada pepatah guru kencing berdiri, anak kencing berlari sudah lari nih. Iya Pak. Tapi saya kencing Pak. Cuma ngomong. Nah itu. Jadi mengapa saya ingin calon dewan? Karena Pak tahu persis kondisi Gerabak seperti itu. Kedua kali sering ada keluhan dari warga. Pak dos bundi Pak nak jam dos dana. Banyak itu Pak keluhan itu. Ya, padahal saya tahu persis dana itu ada banyak. Setiap dewan itu memiliki dana ratusan juta. Iya. Untuk disalurkan ke warga. Tapi itu dengan sesuai dengan komisinya Pak ya? Ya, Iya kan? tentu saja. Iya. Semua komisi saya pikir tetap ada. Sama. Ya, Anggarannya. Kenapa? Apakah nggak harus kudu nyogok, nyengget sih, kayak turun itu nggak? Nah itu komisinya itu. Komisinya, rebelannya Tergantung apa yang duduk di sana. Itu ya kan. Tapi mengaspirasikan untuk komisi yang lain apakah bisa Pak? Misalnya bapaknya ini kan misal pun komisi 4 di bidang pendidikan misalnya, tapi nyenggol sing masalah keagamaan atau apa gitu apakah bisa Pak? Ini Ya, begini. Iya. Sebenarnya di dalam ini belum cerita tentang Iya, sana ya siap, nanti siap. saya baru awal dulu. Iya, iya, Kenapa iya. saya tertarik menjadi legislatif? Seperti tadi itu kan banyak masyarakat mau curhat kemana, Iya. mau cari dana kemana. Iya. Padahal dana dewan itu sangat banyak. Dana aspirasi, dana sosial, dana reses. Ini untuk rakyat bukan untuk dewan. Iya. Karena dewan sendiri sudah ada finansial khusus. Iya. Maka seandainya ada dewan yang lepas dari itu, ada pepatah, ada ECW. Pak, saya potong. Kalau ada banyak dana reses, dana apa aspirasi, dana sebagainya, itu dana untuk rakyat. Tapi ada dewan di sini kok nggak pernah nyampe ke rakyat. Iya. Nah, iya Nah, kan? itu. Apakah nggak sesuai dengan komisinya tadi? Oke ya tuh kok. Orangnya juga dasar kok. Iya. Itu masih penjajakan. Ya, memang begini, Mas. Kan kudu ngenteni ping 3. Nek kepilih. Memang personal itu berbeda-beda. Ada orang yang memang komitmen setelah saya menjadi anggota saya akan amanah. Nah ini amanah itu orang yang bisa dipercaya. Iya. Jadi jangan sampai amanah diselewengkan. Nah saya komitmen dalam hati saya itu ingin amanah menjadi anggota dewan. Ketika besok menjadi dewan, saya ingin sekali apa yang menjadi tanggung jawab kepada konstituen akan kami sampaikan. Oh, itu bukan hak dewan sebenarnya. Dewan itu hanya sebagai moderator atau sebagai penyambung untuk nyengget dana-dana itu. Dengan catatan ya secara prosedural, misalnya membuat proposal atau mungkin membuat keinginan apa, dewan mendampingi, bahkan akan membawa
surat proposal itu sampai ke sana, sehingga di sana akan diputuskan dana ini milik konstituen sana. Maka tadi itu sekarang ada pertanyaan apakah dewan itu bisa menyalurkan ini. Di sana itu kan ada beberapa komisi yang membawai hukum, pendidikan, infrastruktur, sarana, ada semua. Itu di sana kan ada musyawarah mufakat. Selama di situ ada kesepakatan, itu tidak masalah sebenarnya. Hanya ini pengetahuan saya, sebenarnya saya belum jadi dewan, tapi sudah membaca gitu. Sehingga juga di dalam pengajuannya skala prioritas itu skala urgensinya, kebutuhannya. Itu kan pasti juga dipertimbangkan itu kan. Itu kan juga bergantung juga dari pengajuannya itu juga ya. Di dana itu ada, tanpa diambil, tanpa disengget juga tidak mungkin akan betul. Nah sekarang tidak ada yang nyengget, susah. Bagaimana misalnya nggak ada yang makanya itu lebihnya nggak butuh masyarakat kan gitu. Makanya Grandpa itu hanya 2 itu saya sangat menyayangkan ya, sangat menyayangkan. Menyangka karena tidak berkualitas atau gimana Pak? Bukan kualitas, kurang lah Mas. Kurang secara jumlah. Orang di sini apa ya kan di sini berkualitas dengan apa kalkulasi yang 71 itu bisa menjadikan 4 atau 5 yang bisa duduk di legislatif. Jadi tidak terakomodir keinginan rakyat itu tidak ada. Sekarang kalau ada sesang mungkin ya tidak mungkin. Nah, ini kalau bakasnya 4 atau 5 tapi mereka duduk di beberapa komisi yang berbeda. Sangat komplit. Berapa ini mau minta kebutuhannya apa, karena di sini juga kan heterogen. Tidak hanya sebagai masyarakat petani ya, tapi kan benar-benar multi ini di sini. Berarti di sini mungkin bisa kami pertanyakan lagi Pak, kita perjelas lagi. Ketika itu local people, itu secara egosentris juga akan memikirkan di sini. Ketika dapilnya di sini, tapi dia di luaran sana itu kira-kira ngapura Pak kayak gitu tuh. Personal juga Mas. Iya, personal juga kan. Kalau dia memang komitmen karena diangkat di sini, harusnya ke sini. Udune itu ya. Iya. Kan ada kan mungkin ada. Wong ya teko. Tapi kalau misalnya dibalik Pak, orangnya bukan orang Gerabak tapi juga justru peduli ke kita kan juga bisa saja terjadi. Karena gini, nyon sewu kan kita juga selain kita ada banyak juga Mas. Calon legislatif untuk tingkat DPRD kan kita juga punya provinsi ya. Tapi balik lagi kan Pak ya, misalnya ke provinsi itu kalau tidak ada ikatan secara secara ikatan batin atau ini mungkin ini juga lebih ya provinsi loh. Dia udah pilihnya lebih ke kabupaten-kabupaten kan seperti itu. Kita geser dulu nih ke Pak Joko nih, dari tadi kayaknya udah pengen menyampaikan sesuatu itu. Setelah ini baru Pak Toriono nih ya. Ini sebenarnya banyak yang mau diteteli, tapi pasukannya kan belum direkrut. Apa belum ada perekrutan penetelan baliho? Kalau itu bukan Pak Joko ininya, lebih dari nyon sewu kalau nggak salah ya mungkin dari laporan dari Panwas dulu, baru ke pihak kalau nggak salah Pol PP yang ngambil itu nggih Pak Tor ya. Oh berarti kan bukan. Kalau Pak Joko lebih ke penyelenggara. Gitu Pak Tor ya. Kalau secara kasarnya gitulah ya, artinya secara garis besarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah sekarang nanya ke Pak Joko ini. Nantinya ke situ nih. Sebenarnya kan Pak Joko, sebenarnya kapan sih dimulainya mungkin pemasangan alat peraga itu apa APK ya? Alat peraga kampanye itu sebenarnya kapan sih dimulainya atau yang diizinkan dan sebagainya, atau titik-titik mana nih misalnya? Kalau udah lama sih kalau saya sendiri setahunnya pohon tidak boleh di paku dan sebagainya. Kalau diikat kawat mungkin boleh ya. Atau pakai rafia boleh. Yang penting kan jangan dipaku kan gitu. Yang penting jangan dipaku di tiang listrik. Nah itu karena nggak bisa. Nah, seperti apa Pak? Itu proses-prosesnya itu kapan mulainya, kapan harus dibersihkan, atau tempat-tempat yang ibadah dan sebagainya nggak boleh Pak? Ya, jadi ada 2 pengertian ya. Kalau kita itu kan yang ini juga menjadi pembahasan di teman-teman pengawas. Oke. Tapi regulasinya udah turun. Kalau regulasi untuk Kecamatan Gerabak itu kita sudah memberikan titik pemasangan APK. Oke. Satu kecamatan itu kita termasuk se-Kabupaten Magelang berbanyak. 275 titik APK. Yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan di Kecamatan Gerabak. Oke. Tempatnya juga strategis ya. Walaupun ada beberapa tempat ditempel, tapi biasanya yang model besar itu yang sama dengan Pemda ya. Sing billboard itu ya? Iya, di ranahnya Pemda. Oh gitu. Jadi
memang ada beberapa aturan yang khusus yang sudah berlangsung untuk beberapa hari yang APK itu kan sudah bisa dipasang ya, sudah dipasang ya. Oh, jadi ada nganu ya Pak ya? Ada ukuran-ukuran tertentu gitu? Ada. Oke, volumenya gitu ya? Iya, ada banner, ada baliho. Oke. Pamflet itu ya. Sesuai dengan PKPU-nya. Oke. Termasuk pamflet, brosur dan sebagainya kan ini yang bisa untuk proses sosialisasi buat orang-orang atau partai politik yang berkompetensi di pemilu 2024. Dan ini kadang ini ya dari titik-titik yang sudah kita berikan itu kan kita kiriman KPU. Verifikasi termasuk itu ada foto lokasinya. Ya. Secara detail ya. Iya. Harapannya nanti yang masang baik dari parpol ataupun tim ses lain ini ngerti berarti yang boleh di sini. Berarti ada surat tembusan ya dari ada. Berarti nggak mungkin dia akan melakukan pelanggaran ketika sudah ada instruksi kayak gitu. Harusnya. Harapannya itu harapannya. Berarti sama Panwas bisa ada pelanggaran. Iya. Kalau tidak ada pelanggaran, Pak Tur mungkin juga akan turun tahta. Ya, boleh Pak. Jadi proses pemasangan itu kan juga diatur. Misalnya yang kita lakukan, yang dilarang di mana saja sih? Ya. Contohnya Pak, yang dilarang? Tempat ibadah ya. Tempat ibadah, lembaga pendidikan. Terus misalnya tempat-tempat fasilitas punya pemerintah. Ya. Dalam hal pemerintah itu kan sampai ruang lingkup desa. Maksudnya lembaga dan instansi pemerintah ya. Tanah bengkok tidak boleh. Tidak boleh untuk memasang APK tersebut. Terus misalnya ranah pribadi. Ya. Kalau memang orang yang punya rumah tidak mengizinkan, tidak boleh juga. Tidak boleh dipasang juga. Karena kita temukan ada rumah pribadi yang ditempel. Tapi memang penghuni rumah itu menghendaki. Karena dia mungkin salah satu simpatisan atau mungkin masih family lah ya kan gitu. Ya, itu boleh Pak ya? Itu boleh kalau menghendaki ya. Menghendaki asal tempat-tempat tersebut yang tadi koridor yang tersebut jauh dari itulah gitu. Nah, yang di pohon tadi Pak? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kalau di paku atau yang penting pohon itu harus bersih steril dari APK. Mungkin ya Pak ya, bahasanya itu bahwa baliho atau itu mempunyai cagak dewi gitu loh. Maksudnya bahasanya gitu toh. Dia bersih sendiri. Iya itu. Cuman mungkin yang kasus terjadi ya ini nggak di sini aja, mungkin di Indonesia ya. Golek simpel wae lah kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi karena yang terjadi di lapangan sebenarnya begini, seperti kandidat-kandidat itu sudah mengetahui karena itu instruksi dari panitia atau mungkin lagi ya kan. Hanya saja ketika mereka kan juga nggak mungkin dipasang sendiri, menugaskan seseorang, entah itu ke advertising atau dorongan kadang orang-orang yang di bawahnya itu yang mereka itu mungkin salah edukasi atau mungkin juga belum menerima secara komplit. Mereka masangnya juga bahwa itu yang penting instruksi ini kalau pasang, tapi caranya yang mereka itu selalu tidak mengikuti. Tapi apakah untuk yang tim pemasangan itu, misalpun dari anggota legislatif sudah mengkomandokan kepada anak buahnya suruh masang dan tekniknya tadi atau borongan atau praktik dan sebagainya. Tapi ketika dia melakukan si petugas itu melakukan pelanggaran, apakah jenengan itu sebagai calon anggota dewan sudah disemprit itu? Kon turun ke jalan kayak nggak percaya belum kayak itu atau bagaimana? Ada aturan-aturan seperti itu? Ya, jadi gini ya. Apabila misalnya di dalam proses pemasangan APK itu melanggar, itu di ranahnya Pak Tur. Mempelajari observasi dari pelanggaran itu seperti apa. Nanti Pak Tur habis ini, tapi kita ngopi dulu karena udah nggak kerasa ini udah ya biasa kalau topiknya anget nih waktu cepat berlalu Pak. Oke, tetap asik obrolan kita, rembuk kopi, rembukan sambil ngopi, ngobrol tentang 2024 lebih dekat lah. Itu ngobrol tentang Netewi tadi sempat disebut muni kawat mungkin untuwe kawat atau masalah. Kita seruput dulu kopinya. Dapat ini ojo hilang berapa ini. Ya Pak Zek, di season yang ketiga ini akan lebih menarik dan akan lebih memanas karena apa? Itu ada beberapa aturan-aturan yang memang harus disepakati atau diindahkan kepada peserta pemilu, terutama
di anggota-anggota dewan itu kan. Ya. Seperti itu. Mungkin ada titik-titik di mana nggak boleh dipasang atau boleh dipasang. Ini gede nih rasa gua, ya kan gitu. Itu mungkin bisa ditanyakan Pak. Seperti itu memang harus tidak hanya sekedar mengedukasi ke calegnya saja, Iya, tapi iya, juga termasuk ke nanti yang pelaksananya. Iya, Karena iya. caleg sendiri juga nggak mungkin masang sendiri, pasti Iya, ada iya. tim yang memasang atau bahkan mungkin simpatisan atau Iya, mungkin iya, yang mendukung dia itu yang akan terjun di lapangan. Iya, iya. Nah, hal seperti itu kan perlu mungkin ada Pendampingan edukasi ya. juga, ada pendampingan juga. Lebih tepatnya kalau Kita tanyakan kepada Kalau misalnya itu terjadi, misalnya ada, misalnya kita nggak tahu ya siapa atau mungkin memang salah titik, salah koordinat sebagainya. Nah, langkah yang dilakukan oleh kubunya jenengan dengan pasukannya itu seperti apa? Yang pertama dilakukan Pak, misalnya itu terjadi di sebuah desa lah yang ada di Gerabak itu, PKD ya berarti. Nah, seperti apa Pak? Jadi gini, progres kita atau dari awal kita sudah melakukan pemetaan. Dari sebelum mulai kampanye itu kita sudah pemetaan. Melewat PKD kita anjurkan untuk mendata. Jadi setiap desa, misalkan desanya Pak Joko itu, saya tanya ada berapa TPS yang APK yang terpasang, Oke. dan melanggar atau tidak. Oke. Tapi yang jelas kalau sebelum tanggal 28 itu dianggap melanggar semua. Oh, yang sebelumnya ya Pak? Ya, Oke. makanya waktu itu setelah kita data, terus kita bikin surat himbauan Terhadap terhadap yang punya. Oke. Kalau yang terdata misalkan caleg ada di wilayah Gerabak, Oke. itu kita kasih himbauan. Itu sebagai langkah persuasif ya Pak? Iya, sebagai langkah persuasif kami dari awal pendataan dari BKD, kemudian kita kasih himbauan untuk ditertibkan sendiri sampai dengan tanggal 20. Oh, ada deadline-nya. Ya, 20 dulu ya. yang awal sampai dengan tanggal 20 itu. Setelah tanggal 20 kok tidak diambil mandiri, pindahkan. iya, kita lepas dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan Oke. Satpol PP. Oke. Kemudian Satpol PP karena kemarin itu keterbatasan tenaga, makanya kita diizinkan untuk dengan melakukan tindakannya Pak? ya, dengan didampingi oleh dari kepolisian, Dari kepolisian. dari Koramil dan juga. dari Kasih Terantib Kecamatan. Oke. Gitu. Jadi kemarin contohnya saja yang kita tertibkan yang dari arah selatan, dari arah barat Ya. itu dari arah Kalikuto sampai dengan Gerabak. Oke. Dan di situ kita temukan beberapa APK dan bendera yang tidak sesuai dengan aturan. itu dari tanggal 20 sampai 28 ya? Bukan. Dari mulai tanggal berapa? Sebelum tanggal 20. Oh, sebelum tanggal 20. Ya, setelah tanggal 20 kan kita tertibkan. Ya. Kalau sebelum tanggal 20 kan kita Tetap juga batas belum masang. Ya, tanggal 20 itu maksimal. maksimal ditertibkan mandiri. Iya, perjalanan mandiri. Ya. Gitu. Nah, setelah tanggal 20 kok tidak ditertibkan mandiri, makanya kami yang Yang lepas. Melakukan tindakan. ya ada beberapa kasus yang ada di wilayah barat itu masangnya di jembatan. Oh iya. Berbahaya juga itu Pak ya? Karena fasilitas umum tadi ya. Karena kalau di jembatan kan yang nonton cuma si manis. Nggak bisa nonton. Tapi Pak Tur, Di Ancol. menarik nih. Kita kan pelanggaran itu kan banyak sekali ya versinya ya. Itu kan hanya salah satu ya mungkin ketidaktertiban ataupun memang kita anggap tidak sesuai dengan yang di pelanggaran-pelanggaran lain yang memang menjadi kewenangan jenengan dalam menindak itu apa aja Pak? Contoh kecil lah, contoh-contoh yang memang biasanya terjadi dan ini harus ada tindakan seperti mungkin ada kayak pertemuan-pertemuan atau seperti apa itu gimana Pak? Oh itu pasti, karena kalau yang kaitan dengan pertemuan-pertemuan harusnya kan ada izin STTP kepolisian, bukan izin tapi pemberitahuan. Nah nanti keluarnya dari Polres itu STTP tersebut. Jadi ada kegiatan, mohon maaf Pak Guru, Pak Irwanto, itu kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, itu harus ada izin yang keluar, pemberitahuan yang keluar nanti STTP dari Polres. Apa sih STTP itu? Orang ngerti loh itu dengan Jokowi. Saya baru mau tanya. Apa itu? STTP itu apa? Jadi itu dibayar angsuran opo? Itu surat yang istilahnya mengizinkan
untuk melakukan penyelenggaraan itu. Oke. Rapat ya artinya secara rapat. Nah, pertanyaannya Pak, misalnya ya, artinya misalnya kami mengadakan seperti inilah. Saya mengundang Pak Iwanto sebagai caleg ataupun teman-teman yang lain yang notabene kami juga membicarakan politik tanpa ada masa nih Pak. Cuman kita ngobrol-ngobrol nih. Apakah juga membutuhkan izin yang seperti itu atau seperti apa? Saya juga ngeri-ngeri sedap nih Pak. Oh, begini. Jadi yang sifatnya itu di situ ada penggalangan kampanye. Oke. Ada izin. Iya, ada pemberitahuan dan nanti ada. Artinya ada tujuan tertentu Pak ya. Ya. Mungkin kalau untuk diskusi gimana Pak? Diskusi membicarakan masalah 2024 itu Pak? Enggak. Itu kan kita diskusi bukan mengarahkan ya. Oke. Lebih ke edukasi. Iya, tapi kan maksudnya gini Pak. Gini Mas Jojo, yang kemarin saya jadi pertanyaan ini kan nek ngomongin masalah politik ini kan rentan itu ya. Tapi bagi kami kan kami pengen membicarakan itu untuk edukasi kan gitu toh Pak. Berarti kan memang mungkin kalau sekarang saya udah kenal Pak Toryono kan saya sebelum Pak Toryono bertanya-tanya kan mending saya ngasih tahu. Pak, besok saya mau ngobrol-ngobrol masalah ini kan beliau secara eksplisit mau ikut hadir malahane kan gitu. Kalaupun tidak kan tinggal lihat tayangannya. Oh, ini masuknya kerana seperti ini gitu loh. Nah, ini kan perlu kita kan juga gitu loh. Jadi lebih ke kampanye ya Pak itu. Ya, Oke. mengarahkan atau ke tadi kampanye untuk mendukung pemilih. Itu sudah harus ada izin. Oke. Dan kalau toh itu tidak ada izin, itu kami tidak membubarkan, tapi menyarankan untuk tidak ada unsur kampanye. Oke. Jadi kita artinya, tapi ada deteksi awal lah ya Pak. Biasanya ada, maksudnya dari tiap-tiap desa itu ya. Jadi sekarang kan, mohon maaf, pengawasan itu bukan hanya dari Panwas, tapi dari masyarakat. Benar. Gitu. Jadi kayak Pak Evanto mungkin tidak lihat saya di daerah ini, tapi masyarakat ikut mengawasi. Jadi laporan masuk ke saya, entah itu lewat PKD, entah itu lewat media sosial kami, itu jadi kita harus menindaklanjuti. Tapi sebenarnya kampanye itu kan boleh toh Pak, maksudnya asal berizin kan, dan mereka juga punya tahapan-tahapan seperti yang tadi Pak Joko bilang. Mulai tanggal 28 kemarin, 28 November itu sudah dibuka keran untuk kampanye. Ya artinya misalnya nyon saya Pak Iwanto datang ke rumah saya atau sebenarnya boleh-boleh aja toh untuk ngobrol dan kemudian untuk mengajak pun juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Lalu menjelang sampai ke hari hanya nanti H-3 hal-hal yang biasanya itu bersinggungan atau berhubungan dengan pengawasan itu tadi dengan termasuk APK-nya itu. Ya, itu apa aja kira-kira? Karena kan ini kampanye sudah dibuka. Pelanggaran seperti apa sih biasanya? Yang biasanya lah, biasanya terjadi itu. Ya mungkin baliho-baliho mungkin suruh dilepas mungkin ya. Ya. Seperti itu. Kalau itu maksimal kan sampai H-3. Iya. Nanti kalau H-3 itu harus dibersihkan. Harus steril. Jadi kewajiban kita untuk membersihkan itu. Jadi masyarakat tidak terpengaruh dengan gambar-gambar. Tapi ketika ini dengan calon anggota dewan, Dul bilalah ngedum kaos. Nah itu H-3 jenengan kira-kira kaosnya sing digun wong itu dinggo terus itu termasuk kampanye ora itu? Nah, begini. Jadi kalau kaos itu kita mau melarangnya suruh lepas nanti dia minta ganti. Sing apik sisan. Iya. Apakah itu ada pengecualian? Iya, itu kan dinggo terus harapannya. Awas lah dinggo kita antemi ya, kan biasanya seperti itu. Bahkan sampai hari hanya bisa. Iya, iso bola itu seperti apa? Itu kan istilahnya terus masuknya ke apa namanya pengecualian. Oh iya. Jadi yang jelas nanti ketika hari H itu tidak ada di lingkungan situ, di lingkungan TPS itu yang memakai antrean. Oke, antrean. Terutama di TPS ya. Kalau di tempat-tempat umum boleh ya. Kalau di terminal misalnya Nun Sewu, rata-rata mereka yang lebih itu tuh kayak tukang becak Nun Sewu, sih kok ira-ira nanti wah gambarnya Pak Parno kayak misalnya ya. Nah itu seperti apa? Boleh nggak itu? Kalau sebenarnya sih nggak boleh, itu termasuk nggak boleh. Pelanggaran ya. Jadi termasuk ketika kita memberikan edukasi kepada si caleg sendiri itu juga termasuk itu juga. Ya, sebaiknya, sebaiknya itu dari pihak peserta pemilu juga itu menyampaikan ini waktu yang tidak memperbolehkan. Masa tenang ya Pak ya. Masa tenang ya. Masa tenang. Nah itu juga tanggung jawab dari Pak
caleg-caleg ini Oke. supaya juga mengedukasi ke masyarakat gitu. Biar mereka juga tidak mempengaruhi yang konsentrasi ya. Tapi masa tenang itu kalau di Indonesia punya ilmu gerilya. Iya, dia tetap gerilya itu. Iya dong. Mungkin orang kasus sudah tanggalan karena di akhir tahun itu kan lebih apa ya? Relevan lah, misalnya Desember masang tanggalan kalau gambar sopo gitu. Kan aku masang tanggalan ini. Nah, kalau seperti itu gimana itu? Ya, kalau ke masalah itu yang kaitannya dengan tanggalan dan sebagainya, sebenarnya kan ya kembali ke kita masyarakat itu pengennya seperti apa sih? Responnya seperti apa gitu ya? Iya. Mungkin secara garis besar ini lebih ke penertiban yang produk-produk advertising gitu. Yang lebih di Ya mungkin nganu lah kalau artinya kayak di kepolisian itu yang kasat mata lah artinya kan gitu ya. Masalahnya rata-rata kalau non sewu anggota-anggota seperti itu kan kadang duwe tanggalan tembakin nang pos kamling. Padahal pos kamling itu ora ono tanggalan kecuali saka partai kuwi. Paling aku setahun itu Ya, kan. itu termasuk yang tidak boleh. Oh enggak boleh ya? Di pos kamling itu kan punya masyarakat. Oh, jenjing. Fasilitas umum. fasilitas Tapi masyarakat butuh ketanggalan. ya, nanti kan ini kan ada pengawas yang mendelegasikan untuk bredel itu tadi. Atau tutupin. Ini Pak Tepro nih. Oke, mungkin ke Pak Iwanto nih. Ya. Seru nih. Menyambung tadi secara potensi dari SDM Gerabak yang harusnya ataupun harapan kita semua bisa mewakili kita nanti di gedung sana itu. 71.000. Dari DPT 71.000 itu jenengan juga punya niat yang saya harus maju nih. Menjadi konsensasi dan menjalani ini semua ini. Tapi sebenarnya Pak, lebih seperti apa Pak untuk pertarungan atau bagaimana ya? Melihat peluang-peluang secara jenengan secara sendiri, secara pribadi melihat peluangnya seperti apa Pak? Langsung? Ya. Oke, boleh monggo. Jadi banyak warga yang mengeluh kepada siapa saya akan mengadu, seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga dalam keangan saya kepingin sekali ingin tampil. Ya. Karena partai politik banyak sekali, mungkin 24 ya Mas ya, 24. Saya memang sejak dari awal sudah partai politik saya yang sebagai politik praktis, saya lewatnya Demokrat. Nah, partai ini sebagai kendaraan saja. Yeah. Saya tidak Sebagai perahu ya Pak ya? sebagai perahu untuk berlayar sampai ke sana. Nah, saya ini ikut pada partai Demokrat. Kenapa? Saya beringat sekali nanti setelah saya jadi terpilih, saya akan amanah seperti yang saya sampaikan. Jadi mungkin ada warga keluhan, aspirasi warga kami catat, keinginan warga kami catat. Ini sebagai komitmen saya jika saya terpilih menjadi anggota dewan. Nah, masalah jadi tidak itu wallahu alam. Iya. Tapi saya tetap maksimal untuk berbuat. Untuk berjuang ya Pak ya, memperjuangkan. Berkaitan dengan tadi, saya dalam perjuangan kan memasang APK. Ya. Banyak sekali yang notabene punya saya pernah diteter yang biasa kan. Ya. Ya monggo diteter. Ya. Muridnya juga. Kanca-kancane muridé. Terus kadang iki aja go mboten aja betul Pak ditanda bukti wis. Iya ya. Tapi kan gedeng-gedeng apa nih ngomong. Wah, aku di kandang yo ono duwe gitu. Nah, tadi ada beberapa hal yang dilarang. Ya. Nah, mungkin saya pesan sama Pak Anwas. Jadi kan bisa lihat, saya bukan tujuan Pembelaan. partai lah, iya. partai apa enggak. Iya, Cuman iya. saya silakan nanti Panwas atau anggotanya silahkan jalan. Lebih objektif ya? Iya, objektif. Iya. Pohon tidak boleh dipaku. Ternyata banyak sekali dari sana. Ini komplain termasuk. Iya, saya. siap. Monggo lah, besok boleh dicek. Iya. Saya tidak akan menuduh berapa partai. Ya. Karena yang jelas riskan sekali. Ya, tapi kan kasat mata Kalau juga. memang boleh, saya juga ikut. Ya. Nanti di atasnya. Kan luwih gede. Nah, ini pengajuan pada Panwas. Ya. Ya, jadi monggo lah nanti tentang itu silahkan. Karena saya tambahin menurut saya kalau di pohon itu karena berhubungan dengan lingkungan hidup Ya. yang merusak alam itu kan bagian dari hal apa perlakuan terhadap alam yang tidak baik. Yang harapannya kita juga melestarikan alam, ngapain juga dirusak ketika ada momen yang 5 tahunan gitu kan. Ya, jadi itu
sebenarnya lebih ke lingkungan. Tapi mungkin benar yang sebenarnya Pak Ewanto itu, mungkin artinya ada beberapa temuan itu yang tadi disampaikan Pak Tur juga, mari sama-sama mengawasi ya, mungkin dari masyarakat. Nah ini salah satunya kan, karena juga mungkin balik lagi ke personelnya Pak Tur kan juga terbatas. Masing-masing cakupan luas juga ya Pak ya, satu ini kan gini. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya contoh Pak, mohon maaf saya potong Pak, misalnya saya menemukan yang tadi kita bicarakan itu, tak foto tak posting di sosmed, itu seperti apa Pak? Boleh enggak Pak? Atau lebih harus kejaprin jenengan? Lebih baiknya kan kita yang melakukan pengawasan. Iya. Jadi lebih tupoksinya itu. Oke, iya. Kalau bisa mungkin laporan ke Panwas desanya yang terdekat Pak ya? Ya, nanti bisa sampai ke Panwas seluruh kecamatan. Kemudian saya berpesan kepada peserta pemilu, mohon maaf ya, kami sudah memberikan himbauan terkait dengan pemasangan APK APS itu. Jadi janganlah ikuti yang salah, gitu. Janganlah ikuti yang salah. Itu sudah ada himbauannya, tempatnya yang diizinkan di mana, terus yang dilarang seperti apa. Jangan terus di sana di Paku saya tak ikut. Tapi begini Mas, itu akan membuat kecemburuan Mas. Betul ya. Kalau yang itu tidak ditindak, ya itu. Kecemburuan karena Mas Tur mengatakan jangan ikuti yang salah. Tapi kok tidak ditindak? Aku yang harus salah ya rapopo. Tapi karena Mas Tur tadi juga di kepanitiaan itu menerima aduan-aduan nah mungkin artinya yang mungkin itu belum sempat karena mungkin ya itu tadi ranahnya atau personilnya juga masih rekrutmen gitu. Tapi sebenarnya juga itu balik lagi ke kita juga sebagai masyarakat, sebagai media juga saling mengingatkan untuk saya pikir juga masyarakat harus lebih dewasa. Lebih dewasa. Harus ya ada yang hal yang boleh, ada yang jangan Nah, mungkin maksudnya Pak Ewanto itu juga ya jangan saling merugikan juga dong. Karena ketika orang yang sudah tertib ataupun sudah disiplin malah kalah karena ada orang yang tanda kutip memang sengaja kan gitu. Gitu Pak Tur ya. Iya, jadi kemarin itu kejadian juga di Terminal Grabak. Itu kan harus trailer. Karena fasilitas umum Pak ya? Iya, itu kan fasilitas umum. Iya. Ya, makanya kita tertibkan. Ternyata beberapa hari muncul lagi. Oke. Muncul lagi. Dan malam ya. Siluman itu. Kita juga dapat komplain dari caleg lain. Yang merasa bahwa itu kok boleh. Padahal karena kita sudah ngasih himbauan tapi belum diturunkan mandiri. Jadi langkah kita persuasifnya kalau bisa diturunkan mandiri. Gitu. Jadi kalau nanti sudah masuk ke ranah Panwaslu, itu sudah menjadi laporan. Iya, betul. Itu ruginya di situ. Dan kemudian juga kalau sudah laporan dianggap pelanggaran. Ya, kalau sudah pelanggaran yang rugi siapa? Iya. Apakah juga akan mempengaruhi elektabilitas si calon itu? Ya pastilah. Kalau misalkan ini terblow up, ini melanggar ini. Mohon maaf. Saya nyebut bukan nyebut para tapi salah satu itu melanggar dan itu terblow up luas. Ya pasti kan di mata masyarakat pun ini enggak tidak kayak ngomongnya melanggar gitu padahal enggak kelanggar enggak apa-apa kan kalau melanggar boleh karena kesalahan oke nggak kerasa kita udah masuk ke sesi keempat nih, tambah panas ini kayaknya nih, anget-anget nih Pak ya. Setelah ini kita akan ngobrol yang lebih panas lagi, lebih hot lagi, munjuli bal pirik sing warnane abang. Ini sesi yang keempat, sesi yang penutup, dan mungkin di situ juga akan diberikan ulasan-ulasan atau warning-warning bagaimana cara teman-teman anggota termasuk generasi Z itu besok kon kudu milih ojo apatis kan seperti ini. Tetap saja di Selasar Merah Putih, Rebuk Kopi, ojo hilang. Berapa kita ini sudah memasuki di akhir episode yang ini, yang ke sesi yang keempat ini, di episode yang ke-23 ini Pak, yang ya. Ini nanti akan kita tanyakan sebagai mereka ini apa ibaratnya pesan kepada masyarakat dan ojo golput ya perlu kan, jadilah pemilih yang gunatif, orang sing iso dituku kan gitu bahasa dia. Itu harus mulai didengungkan hari
pemilu. Iya, karena masyarakat Gerabak itu terkenal informatif kok yo. Nek dituku gelem kok bahasane sedekah lho itu. Ora arep tuku biten itu sedekah. Kita tanyakan aja. Ya. Iya, mau termasuk genset. Ini ora tak mungkin wong ra teko kan. Pak Tur. Nah, ini untuk sesi yang terakhir ini mungkin ada sedikit yang harus tadi ditimpali atau nanti akan titip pesan kepada teman-teman yang ada di luar sana seperti apa. Ya. Oke, jadi tadi nyambung dari Pak Emanto tadi kaitan dengan APK, APS yang menurut beliau atau menurut masyarakat itu masih melanggar. Iya. Kita akan data, dan melalui PKT kita akan data, dan kita kalau sudah didata biasanya ada rencana untuk penertiban kembali. Paling tidak itu menurut informasi itu sampai H-3 itu ada beberapa kali penertiban. Oke. Clearing gitu ya? Iya. Tapi saya berpesan pada peserta pemilu, khususnya untuk wilayah Gerabak, harus dibikin sebaik mungkin, senyaman mungkin, karena Gerabak milik kita dan untuk kita. Kalau kita dilihat dari luar wilayah Gerabak itu menjadi tolak ukur yang baik. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau ada yang masang di tiang telepon ataupun tiang listrik, kalau itu salah, mohon jangan diikuti. Oke. Ikuti aja. Pasti nanti ada tindakan. Pasti ada tindakan gitu. Dan beberapa hal yang terkait dengan siapa-siapa saja yang ini kan sudah masuk masa kampanye. Siapa-siapa saja yang boleh dan tidak boleh ikut berkampanye, itu kan masyarakat juga harus tahu. Terkait dengan netralitas. Netralitas ASN. Penyelenggara negara ya. TNI Polri. Kemudian masyarakat yang contohnya anak-anak, di bawah 17 tahun ya Mas ya. Belum 17 tahun dan belum menikah, belum kawin, itu tidak boleh ikut kampanye itu atau ikut kampanye itu juga nggak boleh. Oh, terlibat kampanye juga tidak boleh ya? Tidak boleh melibatkan kampanye. Konvoi dengan anak-anak di bawah itu. Gitu. Wong tuwane melu kampanye, anake sanggupane sapa ya dijaki. Kadang malah dilonteng-lonteng ikutin atribut yang Tapi itu mungkin 10 tahun yang lalu, Mas. Mungkin kalau hari ini mungkin kita ingatkan terus kan biar tidak terjadi. Iya, betul. Artinya untuk undang-undang perlindungan anak itu ya Pak ya, itu kan mungkin lebih gencar ke sekarang ini, dan mungkin bisa dimulai dari kita Mas. Bisa anak jenengan ya ojo terus anakku wis gede, nanti ponakane melu ya wis melu daripada nangis. Mungkin bisa dimulai dari diri kita. Ada kesadaran masyarakat. Ya. Tapi apakah nyonsewu Pak? Mungkin nanti siapa yang jawab untuk yang regulasi di 2024 ini masih ada juga rapat akbar dan sebagainya seperti tahun-tahun yang dulu, atau pengerahan massa dan sebagainya masih ada juga Pak, jadwal-jadwal seperti itu masih ada ya, tetap biasa ya. Bahkan di tingkat kabupaten kemarin itu ada di lapangan Supardi ada kegiatan bolone masif ya itu ya. Di tingkat-tingkat kecamatan yang di kota, itu sudah berkegiatan. Sudah ya. Konvoi gitu ya. Kalau konvoinya belum terlihat. Pengerahan massa lah ya. Pengerahan massanya, pengumpulan massa sudah. Itu karena beberapa panwaslu kecamatan di kota-kota sana yang di daerah Muntilan, di daerah Mungkit ya. Mungkit. Itu udah bekerja dengan lebih kan ya. Seperti apa? Ngunduh pengajian atau apa gitu? Kalau pengerahan massa ada yang kaitannya dengan mengunduh pengajian. Dan kita juga harus mengawasi kalau di situ ada caleg yang hadir. Karena sudah ada izin apa gitu. Iya. Gitu. Atau pengobatan gratis dan sebagainya kan iya milik kan. Ya iso lho itu nganake pengobatan gratis. Tapi mungkin kalau ini berarti Gerabak ini termasuk yang adem atau memang belum dijadwalkan aja ya mungkin ya. Sementara termasuk yang adem. Adem ya. Belum ada anggaran yang turun atau bagaimana ini? Kalau itu tak delok anggarannya belum medun. Mergo lho ono sing aku. Enggak, yuk lanjut. Ya, lanjut saya tentang netralitas tadi. Jadi saya pesan kepada masyarakat ataupun orang-orang yang berada di lingkungan ASN, TNI Polri dan juga perangkat desa. Oh, perangkat desa termasuk Pak ya? Oke. BPD itu juga termasuk. Oh, BPD. Tidak boleh ikut berpolitik praktis. Pak Kadus juga nggak boleh ya? Itu termasuk perangkat desa.
Iya. Jadi mohon dengan sangat untuk gerabak itu dibikin sekondusif. Oke, siap. Dan dari perangkat desanya juga Aktif ya? Ya, netral. Ya. Jadi sekarang kenapa saya berpesan seperti itu? Karena masyarakat ikut mengawasi. Nah. Jadi jangan salah, kita di kantor di Panwaslu kecamatan itu diam tapi laporannya masuk terus. Bahkan kalau kaitan dengan netralitas itu kita menunjukkan gestur untuk Foto aja nggak boleh Pak ya? Foto aja tidak. Ya, karena itu juga sudah digembor-gemborkan lah, artinya sudah disosialisasikan Pak ya. Oke. Lebih-lebih pada mohon maaf penyelenggara, penyelenggara dan teman-teman kami yang ada di jajaran Panwaslu kecamatan itu lebih nganu ya. Iya. Karena katanya itu kalau misalnya dia yang melakukan kan dosanya double Pak. Iya. Akan tahu aturannya tapi melakukan, nggak tahu Pak? Nek bosone. Aku ada. Nah, yang mungkin lebih ideal kepada saudara-saudara kita ini pakaian itu ya ojo identik dengan apa-apa yang anone putih kawirang gitu apa disalusi mau kan buka ada ya pakai warna abu-abu ada ya. Tapi mungkin ya Pak. Pak Tur mungkin Pak Joko juga kan masyarakat kita kalau kita bilang juga sudah mulai cerdas ya. Artinya kita sudah tahu lah kalau artinya ada gestur ataupun tanda-tanda yang seperti itu kan karena ini Pak ya pengaruh media sosial dan sebagainya itu kan jadi karena semua orang kan udah punya kamera dibawa kemana-mana kan, jadi lebih sebenarnya harusnya kita lebih mawas lah semuanya ya. Dan memang ya nggak ya sulit, maksudnya misalnya jadi kayak beliau-beliau ini juga mungkin Pak Iwanto itu juga sulit juga karena juga membawa sebuah ya kops ya Pak ya, artinya bukan hanya artinya ketika di sekarang aja, bahkan nanti-nantinya juga akan berpengaruh kepada lingkungan-lingkungan kita terdekat. Nah Pak Joko nih, menarik nih. Mungkin Pak Tur saya potong dulu sebentar nih. Kalau untuk regulasi di media sosial nih Pak, seperti apa sih kalau untuk ini ada turun belum nih? Saya penasaran, udah turun belum nih regulasinya? Kalau orang itu berkampanye melalui media sosial, mungkin melalui live TikTok atau seperti apa, atau misalnya saya karena saya kerjaannya bikin video, saya tiba-tiba bikin Pak Iwanto lah misalnya, saya buatkan video ini terus saya posting di akun saya, itu ada nggak sih aturannya? Karena kan itu universal, bebas gitu. Seperti apa Pak? Kalau untuk saat ini belum ada ya. Walaupun kita tahu ya di media seperti itu. Ya. Tapi misalnya terjadi ada tindakan itu di ranah beliau. Mereka punya cyber ya. Patroli cyber ya. Saya juga sempat berterima kasih sama Pak Tur itu. Ada anggota saya yang kebetulan gestur tertentu. Akhirnya menjadi langkah yang baik ke depan. Oke. Atau mungkin nggak sadar itu Pak. Lali. Ya bisa jadi itu. Iya. Tapi akhirnya beliau itu sadar. Ini lah yang nggak boleh. Mungkin lupa ketika kita jelaskan. Ya hilaf Pak. Jadi bisa diingatkan oleh Panwas kan. Jadi ini menjadi hal yang menarik. Kita tuh, saya dan Pak Tur itu selalu ini ya. Ya komunikasi lah ya, sinergi Pak ya. Bahkan sampai tingkatan kemarin DPTB, DPT, DPK itu kita selalu bareng-bareng. Sehingga nggak ada pemahaman yang beda, baik mengenai regulasi, aturan dan sebagainya. Kalau saya cuma berharap ya 3 hal ya. Kalau bisa nitip pesan di sini buat para pemilih, cek diri Anda semua, dicek DPT online. Bisa diakses di handphone ya. Pastikan saudara-saudara terdaftar di TPS saudara. Itu ngeceknya gimana itu? Online bisa itu. Ya, online bisa. Di googling ya, cek DPT online kpu.go.id. Nanti di bawah sini Pak. Nanti tak kasih. NIK kita ya. Nanti ketemu TPS kita di mana, dan itu ada peta kecil itu. Itu muncul itu. Maps ya. Langsung ada mapsnya ya. Bisa diakses oleh seluruh warga itu. Seluruh warga se-Indonesia. Ya. Yang kedua untuk generasi muda, Gen Z, ya. Ini momen kalian semua gunakan kemampuan kalian untuk mengabdi pada negara untuk menjadi anggota KPPS. Bayarannya 1 juta lebih. Waduh. Realnya cuma 2 hari 3 hari ya. Kalau kontraknya 1 bulan, kan gitu ya. Satu kesempatan. Nah tuku HP anyar. Ini bisa mengakses informasi itu melalui apa itu Mas?
bisa ke PPS, dan itu juga di media sosial sudah dimasifkan oleh teman-teman. Oke, di ppk.gerabak itu. Dan di webnya KPU juga. Jadi serentak ya Pak ya? Serentak ya? Serentak. Berapa untuk kecamatan Gerabak yang dibutuhkan berapa personil itu? Ya itu tadi, berapa Pak? 7 kali 28. 7 kali 332 TPS. Berapa Pak? 7 kali Berapa? 332. 2000 lebih. 2000. Skala kebutuhannya personelnya sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Dan pemilu itu adalah salah satu konflik yang dilegalkan oleh pemerintah. Karena apa? Menyatukan. Integrate itu menyatukan semua, baik partai politik, caleg, penyelenggara, berkompetisi secara sehat untuk agar apa? Kita bisa memilih pemimpin-pemimpin kita yang baik. Ya, dengan adanya konflik itu kan kita bisa memilih ya, agar orang-orang yang nggak baik tidak menduduki posisi-posisi di negara kita, khususnya di Kabupaten Magelang ya. Di Gerabak lah ya. Di Gerabak. Mudah-mudahan orang-orang terbaik kita itu bisa menduduki posisi selanjutnya. Mantap ini, karena kan regulasi dan perangkat-perangkatnya udah mantap-mantap nih. Kembali ke Pak Iwanto nih, Pak Iwanto. Jadi kalau melihat potensi, kemudian mengukur dan juga kapasitas bukan jiwa pemilih. DPT di tempat kita di Gerabak. Nah ini dengan gemuknya calon pemilih ya. Dengan caleg-caleg yang nantinya ini idealnya seperti apa sih Pak? Piro ya. Nanti yang dengan jiwa pemilih yang 71 tadi itu bagaimana menurut Pak Iwan? Ya. Begini, niatan saya menjadi calon legislatif melihat data yang ada di Gerabak, jumlah pemilih itu kan ada 71. Hanya terrekrut 17.000 saja. Sekian banyak itu yang dari data 17.000 yang terrekrut itu melalui pemilu kemarin. Pemilu yang 2019. Dari 71 hanya dipakai 17.000 saja. Nah, bayangkan kan yang lainnya masih nilai di daerah lain gitu. Nah, keseret ke caleg-caleg yang ngablak harus secah. Ya, mungkin ke sana. Harapan saya berkumpul untuk Gerabak sendiri. Itu kan eman-eman ya, Mas. Ngempel gitu, Pak. Ya, ngempel. Jadi saya punya niat ke sana kan melihat seperti itu. Itu masih peluang bagi saya. Masih peluang, sehingga saya memberanikan diri untuk tampil lewat kendaraan yang saya ambil pakai Partai Demokrat. Masalah partai yang lain monggo lah. Saya sangat senang. Sana partai sana monggo lah. Entah PDI, entah PKS, PKB. Lalu begini Pak Iwanto, untuk membangun branding nih Pak Iwanto nih agar bisa diingat nih sama calon-calon pemilih, terutama pemilih baru atau pemilih tetap itu tadi ya. Itu bagaimana sih membangun branding itu? Yang akan visi misi mungkin ya. Iya. Agar bisa mengingat figur Pak Iwanto yang maju di tahun ini itu seperti apa yang akan dilakukan jika terpilih seperti itu. Ya, jangan sampai turunkan harga diri. Jangan. Yang sudah saja itu. Ya memang saya punya misi ya. Saya ingin menjadi calon legislatif. Ini misi saya. Ya, sekarang setelah saya jadi, ini saya akan amanah, akan menyampaikan segala sesuatu yang lewat Dewan akan kami cover untuk saya sampaikan pada warga. Entah itu dana sosial, dana reses maupun dana istilahnya dana ada tiga ya. Aspirasi. Dana aspirasi bukan? Ya, aspirasi. Dana sosial itu ketika Dewan datang ke satu tempat, dia punya dana sosial yang notabene langsung disampaikan. Dana reses juga sama. Tapi kalau dana aspirasi itu kan memang dari sana sudah diploting dengan lewat proposal. Nah ini akan kami cover. Mudah-mudahan warga itu tahu apa yang saya inginkan. Dia juga menyambut apa yang saya sampaikan. Sehingga nanti warga itu menjadi tenang, menjadi senang dengan memilih saya sebagai calon legislatif. Jangan sampai setelah jadi saya lupa, tidak, insya Allah. Ya. Pesan-pesan ini Pak Iwanto buat generasi muda, terutama generasi Gen Z sekarang ini istilahnya itu biar mereka itu bisa terbuka dengan adanya berbondong-bondong ke TPS. Berkontribusi untuk demokrasi ya. Demokrasi ini bagaimana ini? Ya, terima kasih. Muda sekarang. Memang begini Mas. Jadi partai politik itu masih ditangani oleh orang-orang tertentu. Jadi yang lain seakan-akan dengan politik itu acuh tak acuh. Apatis ya Pak? Ya, acuh tak acuh, tidak mau tampil. Padahal orang-orang ini tanpa tampil seperti itu ya akan mendapatkan pemilihan atau
calon yang notabene ya pokoknya yang punya uang atau yang punya. Tapi dari BPK kan jelas sudah membuka peluang, itu menjadi salah satu kegiatan yang tentunya ada kompensasinya. Nah ini untuk memilih untuk 5 tahun ke depan yang juga tentu saja itu juga akan menguntungkan anak muda. Ini kan perlu ada sesuatu hal yang saya mengimbau monggo lah anak-anak muda sekarang ini tampil di politik lah, jangan dianggap politik hanya rebutan kekuasaan. Karena segala sesuatu tanpa politik, contoh aja agama harus ada politik. Rasulullah itu juga sudah menggunakan politik. Nah, politik tidak hanya kekuasaan, ya politik itu sebagai kebijakan ya. Polisi namanya kebijaksanaan. Monggo lah kita di kebijaksanaan agar supaya ya jalan bagus tanpa politik. Makanya tadi ini anak-anak muda yang sekarang monggo lah kita melek politik supaya kita itu mendapatkan tampil pemimpin yang ideal. Setelah jenengan besok insya Allah menjabat, itu apa yang akan diberikan dengan kepada terutama kaum milenial atau kaum Gen Z itu Pak? Apa yang terutama akan direalisasikan jenengan itu? Membuka lapangan pekerjaan atau apa kursus komputer gratis atau apa? Ya begini Mas, jadi yang jelas saya ini akan menampung aspirasi rakyat dulu. Apa yang menjadi keinginan? Jangan sampai kita memberi sesuatu yang dia tidak suka dan tidak dibutuhkan. Iya, tidak dibutuhkan, cuma sekali, sehingga nanti kan sia-sia. Setelah jadi otomatis saya akan secepat mungkin menampung aspirasi dari warga. Nanti dicatat, di sana dimusyawarahkan, akan terjadi namanya inilah aspirasi Anda yang ketika itu kalian mengajukan pada saya. Ini masalah. Ya, untuk generasi muda, jangan antipati pada politik, harusnya melek politik. Monggo lah. Ambil peran Pak ya? Iya, ambil peran. Contoh saja. Ada satu istilah yang pernah saya dengar ini. Jadi kita tidak boleh menghindar dari politik. Karena apa? Nanti kita malah akan jadi korban politik. Ya. Karena semua kebijakan Mas, baik yang ada di lembaga tadi udah disampaikan pendidikan, baik masalah BBM, itu kan kehidupan kita ya. Masalah sinyal ini mau ada, contoh kemarin TikTok Shop ini tutup atau enggak kan juga keputusan politik. Bahkan di dalam rumah kita itu juga semuanya kan hasil dari produk-produk yang dihasilkan oleh para politisi-politisi. Nah, mungkin gini Pak, yang menjadi satu yang menjadi ini besok kayaknya perlu kita hadirkan dari suara anak muda ini sebenarnya apa mereka itu kan? Berharap seperti apa? Kenapa mereka apatis? Kan gitu ada sebab. Karena pasti kan ada api, ada asap karena timbulnya api kan gitu. Dan kita juga bakalan undang lagi bapak-bapak ini dan terima kasih sekali kayaknya. Tapi balik lagi kita ke durasi lagi Pak yang memisahkan kita pada malam hari ini. Boleh monggo kalau mau ada ditutup lagi. Ya, oke closing statement. Saya begini memang tadi saya sampaikan pada pengawas. Mohonlah segera dicek, jangan sampai sudah hampir hari H baru diambil. Oke. Iya, sudah dinyatakan. Ini kan termasuk laporan dari warga lah, anggota warga. Menghindari kejuburan sosial Pak ya. Iya. Karena Pak, yang jelas ATK saya itu masih banyak yang bisa pasang. Oke. Masih banyak. Karena Pak, merekrut saya ini kan hampir kecamatan Grapel sampai ke Secang. Cuma Grapel saya punya apa? Punya penilaian bahwa Grapel itu emang Grapel itu sangat kempel. Dia akan mendukung dari orang Ngabek sendiri. Sehingga saya kan percuma datang ke sana. Berarti saya fokusnya ke Grapel sama di Secang. Tapi saya pikir dengan jumlah pemilih Grapel yang seperti itu cukup. Ngapain harus ke sana? Karena ini kita harus memberikan edukasi ke lingkungan kita sendiri. Tambah lagi sekarang perangkat desa, saya ngamati masih ada perangkat desa yang notabene masih apa ya menggunakan cawe-cawe. Ini segera aja, utamanya kan daerah saya daerah sana ya. Monggo lah. Kita mapping seperti apa, kita lihat seperti apa. Bahkan sudah terdengar kepala sendiri, ada partai yang sudah transaksional. Kontrak politik itu Pak ya? Ya termasuk kontrak politik. Mungkin tandem ini sama ini harganya sekian. Paketan ya Pak? Ya, paketan. Ini sudah jelas, nominalnya merah. Kayak pulsa gitu. Nominalnya murah. Lah ini yang membuat calon-calon itu khawatir. Seperti saya nggak punya uang. Yang ngimbangi seperti susah Mas. Karena tandem itu akan direkrut dana itu dari atas, ini arahnya pusat, provinsi dan kabupaten. Padahal yang di engko itu yang di kabupaten. Yang dimintai apa-apa itu kabupaten. Provinsi tidak diminta, tidak tahu karena orang siapa. Apalagi
Pusat di Senayan. Oh, itu enak sekali, pusat tinggal coblos sudah enggak tahu apa-apa sudah Ya. dapat. Yang di bawah ini Iya. susah itu Mas. Oke. Pengalaman yang tahun kemarin seperti itu. Oke. Di malamnya ada cerita, Pak, daerah jenengan ada ini. Serangan fajar gitu kok. Betul. Ya. Ya, itu Tidak tembakan kok. ya serangan fajar sama apa gerilya itu Iya, kan betul, ada betul. apa sudah mengakar kan Ya. di- PR bersama-sama dan ini. Utamanya Panwas lah. Oke. Panwas. Pak Joko mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Mas. Nggih, terima kasih Pak. Buat semuanya ya, kita tahu peringatan Akbar kita yang 5 tahun ini, mari kita meriahkan, kita jaga kondisi di setiap masing-masing agar aman, damai, tentram. Ingat 14 Februari 2024 ya, 2024 untuk datang ke TPS nyoblos Gunakan hak pilih Anda. pemilu sebagai sarana integrasi bangsa ini, gunakan dengan baik untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik kita. Pak Tur, mungkin? Ya, Monggo, silakan. Gini, tadi yang disampaikan beberapa dari Pak Hewanto kaitan dengan netralitas, ya. Jadi rakyat itu punya hak untuk mengawasi juga. Sekarang anak-anak muda siapa sih yang nggak pegang hati? Nggih, Pak. Pasti mereka pegang. kecuali adus. Ya. Allah sudah. Susah. Dokumentasikan kalau ada pelanggaran-pelanggaran Oke, Pak. dan sampaikan kepada dilaporkan. Oke. Di mana? di mana itu kalau di wilayah kita misalnya Kecamatan. Kecamatan Grebek jelas di kantornya di Kantor di kecamatan. Oke. Nggak ada kanal-kanal tertentu atau apa? melalui media yang bisa diakses karena anak-anak muda sekarang itu nek kon Kontrol laporan kecamatan nah, itu kan masih kan ya misalnya yang secara simpel Iya. Online ada nggak, Pak? online ada. Kita ada websitenya Pamnasu Kecamatan Grebek ada. Oke. Ada ya. Ya. Kemudian kalau langsung japri ke kami bisa, Oke. ke personal setiap PKD ada. Oke. Dan ke saya langsung juga ada. Artinya anggota terdekat, Pak ya. Iya. Ya, tentunya juga dengan bukti-bukti yang valid dan bisa Ya, dipertanggungjawabkan. kemudian juga prinsip-prinsip laporan itu waktunya kapan, Ya, siap. terus terjadinya di mana, Di mana? kemudian yang melaporkan siapa, Siapa? yang dilaporkan siapa, itu harus ada. Oke. Kalau unsur-unsur itu tidak ada, Ya, kita nggak bisa juga. Iya. Makanya tadi kan harus dengan data-data yang valid. bertindak beda data kan. Oke. Karena ya tujuannya sama toh Pak dengan Pak Joko tadi bahwa ketika sama-sama kita bermain fair akan menjadi lebih indah toh Pak. betul. Jadi jargon kita adalah bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Oke. Ya pemirsa yang ada di luar, sing netizen itu sekarang sudah mulai ada gambaran-gambaran bagaimana kita akan menghadapi penyelenggaraan ulang tahun yang per 5 tahun itu Pak. Jadi perhelatan yang Pesta demokrasi. yang misalnya untuk 5 tahun Februari di tanggal 14. Jangan lupa Pak Teh, ngobrol saya. Jangan libur nasional Pak. Karena durasi Pak Teh. Kebetulan ini kalau diteruskan bisa Tekan subuh. ya ada kesempatan pasti kita akan Oke. Apalagi menjelang pemilihan ini diingatkan kan gitu. Pak Joko nanti datang ke sini lagi. Semua Bapak juga semuanya jangan kapok pokoknya. harus intens kita mensosialisasikan hal seperti ini terus menerus Kita harus collab terus ya. Ya. jangan capek Iya, tetap kita tunggu di episode berikutnya, episode 24 Rembuk Kopi, Rembukan Sambil Ngopi masih di satu-satunya media partner yang ada di Grabak. Grabak Nyenik Ojo Ilang Grabak dan Selasar Merah Putih, tempat ngopi paling eksentrik yang ada di daerah Grabak. Tapi mungkin si TOK kan slogo-lego. Yang pasti gini Pak, kita itu sebenarnya ingin menghilangkan yang namanya apa ya, itu dendam zaman biyen yang namanya pragmatis. Itu cukup sulit Pak. Itu bahasanya tetap misoda kok. Dan aku ora takon tuku nganu gitu kok. Bisa roh. Wah, ono bahasa bisa roh. Iya.